Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di Kampus Taklim Ma'rifat Gresik Balong Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah perbedaan ilmu dunia dan akhirat. Membahas ilmu dunia sifatnya harus ilmiah. Karena ilmu dunia itu sifatnya limited description definition, ya. Sedangkan akhirat berbanding terbalik, ya, unlimited, undefinisi, undeskripsi. Manusia akhirat unlimited, undefinisi, undeskripsi. Manusia dunia limited, description, definition. Itu betul, ya? Maka di mana kau membahas sebuah ilmu dan apa yang kau bahas, jadi kau harus tahu, ya. Kau membahas ilmu dunia, di dunia harus ilmiah, limited, description, definition. Paham, ya? Sedangkan akhirat, ilmu akhirat, dibahas di akhirat, nggak perlu. Karena nggak mungkin bisa dibahas, ya. Akhirat, praktek akhirat, ilmu akhirat, nggak usah dibahas. Tetapi membahas ilmu akhirat saat kau di dunia harus dengan tiga ini tadi. Paham, ya? Membahas sesuatu yang unlimited, undefinisi, undeskripsi menjadi limited, description dan definition, maka harus memakai metodologi. Dulu para rasul membahas akhirat di dunia dengan bahasa kias. Betul gak? Mulai surga isinya bidadari cantik. Ya gak? Ya gak? Semua tentang akhirat dibahas di dunia memakai gambaran kias. Karena gak bisa dibahas sebetulnya. Hanya kias saja. Dan yang bisa menyampaikan kiasnya adalah seorang pelaku. Maka semua orang pelaku akhirat akan menyampaikan bahasa kias. Dan yang mempertemukan kias itu adalah metodologi. Nah, berbanding terbalik, ilmu dunia tadi kan harus limited, description, dan definition, betul nggak? Sedangkan dunianya sifatnya baharu. Betul? Maka terpengaruh hukum ruang dan waktu. Tetapi akhirat, unlimited, undefinisi, undeskripsi, sifatnya malah qadim. Ngeri ini ya. Ngeri, ya. Biar nggak melenceng kemana-mana. Orang cerita akhirat, dobos itu. Contohnya, ya, kau membahas kesaksian syahadat.
kesaksian syahadat itu ilmu dunia atau akhirat? Dunia. Maka kesaksian harus ada yang kau lihat dan tahu cara melihatnya, betul nggak? Sifat ilmu dunia tadi ya, limited, description, dan definition, betul nggak? Maka harus jelas. Itu namanya fi'il mudhoreh. Kau sedang dan berlangsung gitu. Atau kalimat aktif kata kerja. Maka bersaksi harus ada disaksikan. Dan ketika ditanya, apa yang kau saksikan? Kau bisa tunjukkan. Sederhana. Paham ya? Nah, tetapi ilmu akhirat yang disebut ilmu hakikat tidak bisa dibahas di dunia. Membahas ilmu akhirat hanya kisi-kisinya saja. Berupa apa? Metodologi. Tetapi membahas ilmu akhirat dengan cara dunia, itulah disebut ilmu tarekat. Atau apa? Syariatnya hakikat. Sedang hakikatnya sudah doing praktek. Kau sendiri. Makanya kau harus alami itu sebagai praktek. Nah, ilmu syariat bukan ilmu praktek. Tarekat pun belum ilmu praktek. Tarekat adalah syariatnya hakikat. Jadi ilmu akhirat, ilmu roh dibahas di dunia. Itulah tarekat. Ya. Makanya bahasa hakul yakin itu adalah bahasa hakikat ke atas. Tarekat belum. Tarekat masih berupa panduan metodologi. Secara syariat masih, ya toh? Contohnya ya, guru rohani harus ada jalur waris. Ada alam makrokosmos di luar dirimu, ada alam mikrokosmos di dalam dirimu. Kau harus mengalami mati sebelum mati. Itu teori semua. Sedang prakteknya hanya ada dirimu sendiri. Paham? Nah sekarang orang ngawur semua ya. Hanya tahu syariat membahas makrifat. Itu ngawur itu. Dia kuliah S1, S2, S3, S-teler, S7 dunia. Kok membahas tarekat? Kok membahas hakikat? Ya belas gak ngerti gitu. Akhirnya apa? Omongannya omongan cerita. Karangan bebas. Makanya jangan mau ditipu ya. Saya ulang lagi. Sifat dunia adalah baharu. Dipengaruhi ruang dan waktu. Syariat agama manapun gak ada yang sama. Kenapa? Zamannya dan existingnya berbeda-beda. Gak mungkin sama. Syariat Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Isa, nggak mungkin sama. Karena syariat ilmu dunia apa akhirat? Dunia. Maka ilmu dunia terpengaruh nggak ruang dan waktu? Terpengaruh. Nah, tetapi ilmu dunia dan akalnya, ya, yang ngomong di dunia, sifatnya terbatas. Karena terbatas toh. Kalau kodam nggak terbatas, maka nggak ada pengaruh ruang dan waktu, nggak terbatas. Nggak dipengaruhi waktu dulu, sekarang akan datang, enggak? Tetapi kalau ilmu terbatas, sekarang batasannya sini, dulu di sini, besok di sini, enggak loh? Maka kau harus mengacu ilmu syariat, ilmu akal, ilmu dunia. Rumusnya adalah limited, description, dan definition. Terbatas, tergambar, dan terdefinisi. Sedangkan ilmu akhirat, ilmu roh, tidak terjangkau oleh akal. Maka bisa nggak dibayangkan akal? Tidak bisa. Dan akal, alam,
kodim. Semuanya sifatnya kodim. Nggak dipengaruhi hukum ruang dan waktu. Jelas? Maka nggak ada dulu, sekarang, atau akan datang. Semuanya adalah, yang ada hanyalah saat ini saja. Paham? Nah, membahas Rasul misalkan. Di tataran syariat, ada nggak Rasul dulu, sekarang, atau akan datang? Ada bedanya, ada wujudnya beda, betul nggak? Wujudnya Rasul Isa sama Rasul Musa sama Rasul Muhammad sama nggak? Beda. Tetapi membahas Rasulullah di ilmu hakikat sama nggak? Sama. Nah, sekarang praktek syahadat. Bunyinya apa? Bersaksi. Dilakukan di mana? Di dunia. Dengan akal, itu? Ya Kak? Maka bersyahadat harusnya abstrak apa konkret? Konkret. Dan ini yang tidak dimengerti seluruh ulama-ulama dunia. Jelas bunyinya bersaksi loh. Ya harusnya disaksikan dong. Dengan apa? Mata kepalamu loh, enak tuh. Jelas ya ini, bunyinya bersaksi. Kecuali berangan-angan ya bebas. Berkeyakinan, berpendapat bebas, bercerita ya bebas. Tapi kalau bersaksi harus mengerucut ya, konkret ya, betul nggak? Nah ini ya. Dan ya saya sampaikan, ulama Kiai Ustadz Gus Buya Habib di sini ya, saya nggak sebut nama tertentu ya, di sini kebanyakan masih jahiliyah. Karena mereka mengingkari adanya Rasul zaman ini. Maka mereka tidak mungkin bersaksi akan Rasul. Kan gampang. Yang memungkinkan bersaksi akan Rasul adalah yang mengakui Rasul zaman ini. Gimana mau bersaksi jika mereka berkeyakinan Rasulnya zaman 1500 tahun yang lalu? Betul nggak? Mau kau saksikan zaman ini? Impossible. Paham nggak ini? Ini ilmiah tinggi, jangan marah ya. Saya terangkan. Makanya semua orang yang cerita agama tapi tidak mengakui Rasul zaman ini nggak mungkin bisa syahadat, betul nggak? Betul. Dan yang nggak syahadat, apalagi mau sholat, zakat, puasa, haji, betul nggak? Betul. Maka fix semua ulama, kiai, ustadz, Gus Buya Habib yang tidak ketemu Rasul zaman ini adalah ulama jahiliyah. Ingat ya, ada parameter analisis yang jelas ya, yang saya menulis TM. Dunia baru, akhirat kodim. Yang baru terpengaruh hukum ruang dan waktu. Yang kodim tidak. Tapi yang baru harus terbatas, terdefinisi dan tergambar. Yang ini tidak. Di mana kau ngomong dan apa yang kau omong. Ini yang akan memilah antara syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Jelas sekarang ya? Yes. Kau membahas akhirat. Abstrak apa konkret akhirat itu? Abstrak. Yang kau bisa bahas di dunia adalah metodologinya. Dan itu harus seorang pelaku yang bisa menjelaskan kias-kiasnya. Betul nggak? Betul. Jika bukan pelaku, mereka hanya cerita omong kosong. Paham ya? Ilmu akhirat bukan ilmu teori pengetahuan, tapi harus dilakukan secara empiris praktek. Kenapa? Itu sudah bukan lagi ilmu yang terbatas hukum ruang dan waktu dan unlimited, undeskripsi, dan undefinisi. Paham? Ketika kau melihat agamamu di dunia, maka agama ada banyak.
Tapi ketika kau melihat agama dengan hakikat rohmu, agama cuman satu. Hindu, Buddha, Konghucu, Nasrani, Islam, satu nggak? Satu. Yang agama itu adalah harus ada hubungan sambungan dengan Tuhan. Maka yang disebut agama intinya ada wasilahnya. Ada atmannya bagi orang Hindu. Ada Buddha bagi orang Buddha. Ada Roh Kudus bagi orang Nasrani. Ada Rasulullah bagi umat Islam. Ada mursyid bagi di akhir zaman. Tepuk tangan. Dan karena di akhirat tidak dibatasi hukum ruang dan waktu, maka harus konstan. Ayo cacatnya, konstan. Jika Tuhannya maha mutlak, maka harus ketemu gelombang mutlak. Infinity. Ayo, infinity. Alright? Red. Gampang bahasa Inggrisnya. Understand? Stand. Gampang sekarang ini. Ya. Nah, ini dia. Maka jika harus konstan, gurumu harus waris atau amanah palsu? Waris. Air diwadahi botol, wujudnya botol. Disebut sebotol air. Dipindah mangkok, jadi mangkok. Disebut semangkok air. Dipindah kendi, wujudnya jadi kendi. Disebut sekendi air. In prinsip, airnya dari ke ujung ke ujung, walaupun wujud wadahnya beda, airnya sama enggak? Sama. Maka jika kau tidak ketemu mursyid yang waris, ujungnya adalah kepalsuan. Bisa jadi gak sampai, ini Tuhan ya misalkan ya, bisa jadi gak sampai atau nyasar. Paham? Dua-duanya sampai gak sama Tuhan? Tidak. Walaupun gurumu itu hebat ya, mursyid yang kau gurui itu hebat, bla 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 bla. Tapi kalau nggak sampai bagaimana? Walaupun jalan sudah benar, zikirnya benar, sholatnya benar, dan sebagainya, dia kan tata caranya ya. Tapi kalau sambungannya cuma sampai sini tok, bagaimana? Kalau lomba lari ya, finishnya sini. Tetapi ya, kendaraanmu tuh hanya bisa sampai sini tok. Saya tanya, bisa sampai finish? Enggak. Apalagi yang nyasar, betul gak? Ini mursyid palsu, ini mursyid amanah. Gak sampai bro. Paham? Logis gak ini? Logis. Nah, karena apa? Yang mutlak hanya yang waris. Atau yang nyambung dengan yang mutlak, yang maha mutlak, harus ada di jalur waris. Betul gak? Betul. Walaupun gak ketemu mursyid yang bersangkutan ya, nggak ketemu zahirnya mursyid, tapi ketemu khalifahnya mursyid, tetapi itu dalam rangkaian sistem. Nah, khalifah kan diajari mengenalkan diri, itu nggak? Sama seperti kabel, kalau nggak ada muatannya, dia kan zero. Maka listriknya nyambung nggak sama kipas angin? Nyambung. Karena kabelnya hanya sebagai penyalur, betul nggak? Berbeda kalau ada mursyid orang yang mengaku mursyid padahal dia hanya diamanahi, dipasrai. Itu gerhana, paham nggak? Kalau khalifah ngaku khalifah, sah nggak? Sah. Tapi kalau begitu khalifah yang bukan mursyid, tidak diangkat mursyid, kemudian ngaku mursyid, sah nggak dia? Tidak loh. Salahmu ngaku mursyid. Betul nggak? Betul. Oh, cuman khalifah kok ngaku mursyid. Paham ya? Begitu ngaku mursyid, kau menjadi gerhana. Kan enak kalau khalifah, saya cuman murid,
Saya hanya khalifahnya saja. Siapa gurunya? Beliau guru saya loh. Enak toh? Ngono kok susah. Ya enggak loh. Ngono kok bingung. Bingungmu pasti karena di tempatmu tidak ada sosok figur sebagai panutan. Ya enggak? Seperti anak ayam kehilangan sosok figur induknya. Jelas? Jelas. Makanya mereka segera, ayo kita musyawarah mengangkat. Di sini harus ada mursyid. Iya enggak? Lu akhirnya kok mursyid diangkat musyawarah. Iya enggak? Aneh enggak itu? Aneh. Aneh apa goblok? Goblok apa tolol? Tolol apa bego? Bego apa plonga-plongo? Plongo apa lolo? Banyak macam ya. Campur sari ya. Jadi tadi ya guys ya. Mana ilmu syariat, mana ilmu hakikat. Paham? Ilmu syariat bisa diomong? Bisa, ilmu dunia, ilmu akal. Kalau hakikat bisa diomong? Tidak bisa. Tapi membahas ilmu hakikat dengan ilmu tarekat. Paham? Maka tarekat adalah ilmu di dunia yang mempelajari praktek ilmu, prakteknya rohaniyah atau praktek hakikat. Lah praktek hakikatnya gimana? Ya kau sendirian rohmu. Karena di alam roh yang ada hanya dirimu. Nah, maka saya pastikan hoax ya. Kalau ada orang ya, kau harus kenali nama rohmu. Gak perlu. Ya enggak? Aduh, itu konyol ya. Dikiranya itulah kalau apa? Membahas akhirat ya, membahas hakikat, tapi bukan ahli praktek. Maka interpretasi yang jalan, ya enggak? Dibayangkan di alam roh itu ada banyak, itu ada, loh, waduhan rohmu di sana. Waduhan rohmu di sana. Maka orang itu menganggap ada namanya. Itu seorang buya itu. Ya enggak? Andalnya buya siapa itu ya? Buya Ardi. Buya dunia. Itu yang andalannya kan kita harus mengenal nama roh kita. Buat apa? Roh kok ada namanya? Ya enggak loh? Saya tanya, roh ada wujudnya enggak di sana? Ada jenis kelaminnya? Lah kok ada namanya? Ya enggak? Ya di sono hanya ada dirimu sendiri kok. Kau tahu roh anjing di sana? Enggak. Roh Rasulullah? Enggak. Apa aja enggak ada. Yang ada hanyalah rohmu sendiri. Ya enggak loh? Itulah disebut mikrokosmos. Masa di sana nanti salam-salaman ya. Salam-salaman di sana ya. Loh, aku ketemu rohnya Bang Sopyan lagi ngopi di sana. Aneh enggak? Aneh. Dia bertolak belakang dengan hukum akhirat tadi yang sifatnya kodim. Maka yang kodim, yang akhirat, yang roh unlimited, undeskripsi, undefinisi. Jelas gak? Ya. Lah kok ono jenenge? Taek. Iki lho ya. Seorang ulama, seorang buya, Ardi ya, nyocot dengan interpretasi. Ya konangan tuh Habib Mr. TM. Jelas dia ini bukan seorang pelaku. Atau apa? Pelaku tapi bocil. Masih newcomer. Masih kecek-kecek di luar aja. Belum benar. Amatiran. Saya sebut-sebut namanya nggak pernah nongol. Karena apa? Bocil. Ayo, cocotnya. Bocil. Jelas dah? Aduh. Urusan roh, urusan Tuhan. Tapi rohmu ya kau yang urus. Lah gitu. Makanya di dunia kau ada hukum pandang, cium, raba, dengar, dan rasa. Betul nggak? Nah, di akhirat nggak ada. Yang ada hanyalah gelombang. Jelas nggak? Ayo. Gelombang. Ini nggak bisa dibantah ini ya. Alright? Alright. Gak usah alright. Red. Gampang toh? Understand? Understand. Gak apa bahasa Inggris ya. Mau Purwodadi iso ya. Gampang nggak Pak Joko? Bang. Cocok.
tambah gendeng ya. Alhamdulillah, tambah semangat. Maka syahadat di dunia harus terukur nggak? Terukur. Harus konkret. Konkret. Enak toh? Karena hukum dunia limited definition, description. Paham? Makanya saya jamin ya, meskipun saya sebut-sebut namanya, gak mungkin ada yang nongol. Ayo kita tes case ya. Kita mohon kepada nama-nama yang saya sebut untuk berkenan nongol menanggapi challenge dari Mr. TM. Ayo, challenge ya dari Mr. TM. Sebut nama Buya Arazi. Tepuk tangan. Buya Yahya. Tepuk tangan. Habib Lutfi. Tepuk tangan. Saipul Karim. Tepuk tangan. Ustadz Iswardi. Tepuk tangan. Abdul Somad. Tepuk tangan. Adi Hidayat. Tepuk tangan. Ustadz Solmed, tepuk tangan ya. Agim, tepuk tangan. Yang saya sebut tadi ya, mudah-mudahan kalian berkenan menerangkan tentang praktek syahadat. Karena syahadat itu kau bersaksi akan Allah saat kau di dunia, maka sifat hukum ilmu dunia harus limited, ya, definition, description, maka harus konkret ilmiah. Mana wujud Allah di dunia ini yang kau saksikan? Mana wujud Rasulullah di dunia ini yang kau saksikan? Tapi ya, ingat ya, lihat ya, publik ya, lihat ya, perhatikan ya, perhatikan. Yang sono perhatikan? Yap. Yang sono perhatikan? Yap. Sono perhatikan? Yap. Saya jamin, yang saya sebut pun nggak mungkin nongol. Paham kau artinya? Paham nggak kau artinya? Paham. Setahun, 2 tahun, 10 tahun pun mereka yang saya sebut nggak mungkin nongol menjelaskan syahadat. Paham kau artinya? Ini publik ya. Walaupun banyak yang marah kepanasan dengan dakwah saya, tapi dakwah saya ilmiah. Dan saya buktikan, saya sebut nama-namanya, kan saya nggak menghina nama, betul nggak ya? Saya ajak challenge dan kita tonton rame-rame nama-nama ulama besar yang saya sebut tadi, apakah mereka mampu menerangkan praktek syahadat. Paham nggak kau artinya Islam saat ini sekarang? Paham ya? Benar nggak seperti yang saya sampaikan, Islam telah rusak separah-parahnya. Dan ketemu hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Yang aku khawatirkan akan umatku di akhir zaman adalah dakwahnya ulama-ulama ulama neraka, ulama sesat lagi menyesatkan. Yang mereka asal cerita agama tapi iman nggak sampai kerongkongan, cuma di. Saya ulangi sekali lagi, nama-nama besar, mudah-mudahan mereka nongol, ya. Kalau kalian kenal, tahu orangnya, sampaikan, nggak usah malu ya. Ini publik loh, mau nggak mau kalian pasti berhadapan dengan saya, ya kan? Saya sebut kau loh, saya challenge loh. Masa 3 tahun nggak ada satu pun yang nongol ini tentang syahadat. Saya sebut nama Buya Arazi. Jangan pura-pura nggak dengar ya. Buya Yahya. Ustadz Iswardi. Gus Mukhlason. Saipul Karim. Abdul Somad lulusan Kairo S3.
Adi Hidayat yang penghafal dan Quran dan hadis. Ustadz Jawas. Ustadz Firnanda. Aagim. Habib Lutfi dengan Jakmannya. Kurang apa guys? Mui. Kurang apa guys ya? Ingat ya, syahadat kau lakukan di dunia. Maka harus limited definition dan description. Ya, berarti ini sifatnya sangat jelas dan konkret. Mana yang kau saksikan, bagaimana caramu menyaksikan. Saat ini juga. Dan ketika ditanya, mana yang kau saksikan? Kau bisa tunjuk. Aku bersaksi, bel ini merek Joyko. Oh. Nah kalau ditanya, mana yang kau saksikan? Ini, apa itu? Bel. Seperti apa bel yang kau saksikan? Ada pentilnya, warnanya stainless, tengah lingkaran, mereknya Joyko. Ya segegaman lah. Loh. Gampang tak? Mana belnya? Ini loh. Loh, enak tak? Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Allah dan Rasulnya. Lah apa yang kau saksikan? Loh, wujudnya. Yang mana sih Allah dan Rasulnya? Itu loh. Gampang tak? Tuh, seperti apa Allah yang kau saksikan? Manusia, laki-laki, loh, enak tuh? Loh, kalau saya salah pasti tangkap polisi loh ini, betul nggak? Kalau nggak ada dalilnya pasti tangkap polisi loh ini. Manusia, laki-laki. Apakah yang kau saksikan adalah Nabi Muhammad bin Abdullah? Tidak. Tapi yang saya sampaikan adalah isi hakikat yang sama di baliknya isi Nabi Muhammad bin Abdullah. Kalau kau saksikan airnya saat air di dalam botol, maka kau saksikan sebotol air, betul nggak? Kalau kau saksikan botolnya nggak perlu ada air, maka kau sebut hanya kau saksikan botol, betul nggak? Karena kau nggak mungkin menyaksikan air yang ada di dalam wadah tanpa juga melihat dan terlihat wadahnya, betul nggak? Kalau air ditaruh plastik, disebut apa? Seplastik botol, seplastik air. Betul nggak? Kalau air ditaruh danau, sedanau air, kau lihat air juga otomatis kau lihat wadah tempatnya juga, betul nggak? Maka betul nggak konsep yang saya sampaikan Ustaz TM? Kalau kau saksikan Nabi Muhammad bin Abdullah, nggak mungkin karena ada di zaman 1500 tahun yang lalu. Tapi kalau kau saksikan Rasulullahnya, di mana Rasulullah itu berada, kau saksikan juga orangnya. Paham? Maka orang itu dan Rasulullah di balik orang itu dan ujungnya adalah Allah, itulah tali, wasilah, hubungan, sambunganmu akan Allah yang di arsy. Tepuk tangan. Dan ini yang nggak bisa dijawab oleh orang-orang banyak ya. Tapi mudah-mudahan nama-nama besar tadi ya, mereka kan ulama besar. Besar apa kecil mereka ini? Besar. Besar. Saya tunggu ya, saya challenge ya. Buya Arazi, jangan emosi dulu ya. Ayo challenge sama Mr. TM. Saya ini Mr. loh ya, bukan ulama ya, juga bukan Buya ya. Atau biar saya bilang gini ya, nggak apa ya? Bebas ya? Bebas. Brengsek, mana itu? Apa? Yang ngurusin kamera nih, ini udah mau selesai. Woi, oh sudah 33 menit ini, brengsek kau itu ya. Ya, jadi spesial untuk Buya Arazi ya, nongol dong. Tepuk tangan. Abdul Somad, Adi Hidayat ya. Habib Lutfi, nongol dong. Biar audiens tahu mana yang ilmu bener sama yang botal, betul nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.